Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat untuk pelajaran yang kedua ini? Dengan Alhamdulillah masih Bapak. Masih semangat Pak. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran Pak Nur ingin kita tepuk semangat dulu biar pelajaran kedua ini tidak ngantuk. Siapa anak-anak? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan kita semuanya. Baik anak-anak, hari ini pelajaran agama yang kemarin kita sudah pertemuan tentang balik dan juga tanda-tandanya. Kali ini kita akan pelajaran mengenai tentang kewajiban setelah balik. Tapi sebelumnya anak-anak, kita doa dulu ya. Coba Anda dapat Rahman bisa pimpin doa pada pertemuan ini. Siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Ananda Fatur yang sudah memimpin doa kali ini. Ya, Semoga dengan harapan kita doa kali ini kita dapat pelajaran yang insya Allah mendapatkan ilmu yang berkah. Sebelumnya anak-anak perlu Pak Nur absen dulu ya. Untuk Fathur Rahman Hadir, Pak. Ananda Ani Hadir Pak. berarti hadir semua ini ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum pelajaran Pak Nur kasih tujuan pembelajaran hari ini terkait pelajaran agama. Bahwasanya hari ini anak-anak kita akan mempelajari kewajiban utama setelah balik, yaitu sholat fardu, menutup aurat dan menutup ilmu. Jadi sebelumnya kita belajar yuk dari kisah Rafi dan Aisyah. Pak Nur putarkan dulu ya videonya ya. Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rafi dan seorang anak perempuan bernama Aisyah. Coba anak-anak dari video tersebut, mengapa Rafi dan Aisyah mulai mematuhi kewajiban setelah balik? Ada yang bisa jawab? Karena sudah balik, Pak. Oh iya, tepat sekali. Jadi, mengapa Rafi dan Aisyah ini melakukan segala kewajiban? Karena Rafi dan Aisyah ini sudah balik anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, apakah kalian pernah melihat teman atau saudara mulai memakai jilbab atau rajin sholat? Pernah. Bagaimana mereka? Coba Bu Ani, mereka senang anak. Artinya ketika sudah baik, dia harus percaya diri bahwa dirinya sudah dianggap dewa. Jadi kewajiban setelah balik ini anak-anak, selain daripada itu, yang pertama sholat fardu, dua menutup aurat, dan yang ketiga adalah mencari ilmu atau menutup. Sholat adalah salah satu kewajiban utama bagi setiap muslim sebagai bentuk penghambaan dan tanggung jawab kepada Allah. Adapun sholat yang wajib itu 5 kali, 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Pak Nur mau tanya, Ananda Iya, Pak. berapa rakaat? 2 Pak kali. Bagus. Ananda Rizky, duhur asar itu berapa rakaat? 4 rakaat Pak. Tepat sekali. Anda dapat untuk maghrib dan isya, maghrib berapa rakaat? 4, Pak. Maghrib kok 4, maghrib Pak. yang isya adalah 4 rakaat. Jadi kalau total kali bisa. ya, maghrib itu 3, isya itu 4, kebalik tadi yang dapat. Jadi semua total itu kalau jumlah rakaatnya itu ada 17 rakaat. Sekarang manfaat sholat anak-anak membangun kedekatan dengan Allah serta meningkatkan disiplin dan ketenangan hati. Kewajiban yang kedua itu menutup aurat. Aurat adalah ini adalah
gambaran pakaian yang sesuai syariat. Ya. Ya, Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk kewajiban yang ketiga adalah mencari ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban yang diperintahkan Allah untuk meningkatkan kualitas ilmu ini hanya diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan. Pertanyaan reflektif. Mengapa kita harus mengutamakan sholat 5 waktu meskipun sedang sibuk? Bagaimana menutup aurat melindungi kita dari hal yang tidak baik? Terus yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menuntut ilmu? Oke, waktu habis. Coba yang pertama, Ananda Ani. Kira-kira menurut Ani apa? Karena sholat waktu itu suatu kewajiban bagi kita. Gus, tepat sekali. Bagaimana menutup aurat melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik? Karena Pak, saya nggak tahu Pak, karena apa Pak? Oh, kurang tahu. Barangkali Anda dapat bisa membantu. Yang sudah bisa menjawab? Bagaimana menutup aurat dengan baik? Karena tertutup semua, Pak. Tertutup semua. Bagus, tapi kurang tepat Anda dapat. Yang tepat adalah menutup aurat terhindar dari baik, karena menutup aurat itu adalah menjaga kehormatan. Ibarat sesuatu barang yang seharusnya tidak dikonsumsi, tidak dilihatkan dengan kurang, tapi kita terus untuk yang terakhir apa yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menuntut ilmu? Coba Anda dapat Rahman. Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Apa yang kita bisa lakukan setiap hari menuntut ilmu? Belajar, Pak. Bagus, belajar. Dengan belajar, dengan membaca, menelaah, dan belajar. Oke, bagus anak-anak. Sekarang kita tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya sesuai dengan apa saja ya. Ada 3 kelompok. Nanti anak-anak buat mind map tentang manfaat menjalankan sholat fardu, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Jadi LKPD-nya sudah Pak Nur sediakan, nanti anak-anak tinggal tulis saja apa manfaat dari ketiga kewajiban tersebut. Pak Nur kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Siap anak-anak? Siap. Nur bagi ya. Waktu habis. Oke, Pak Nur panggil kelompok yang pertama dari Fathur Rahman. Coba manfaat sholat itu apa? Bisa presentasikan. Ya, Pak. Menurut kelompok saya, sholat itu sehat, Pak. Oh, sehat. Karena bisa buat olahraga juga. Olahraga. Ya, memang sholat itu tidak hanya sekedar ibadah, tapi juga untuk kesehatan. Bagus, tepuk tangan untuk Pak. Kelompok Fathur Rahman. Oke, kelompok yang kedua dari Ananda Ani. Manfaat itu menutup aurat. Ya, manfaat menutup aurat itu kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, Pak. Atau dari pandangan mata yang tidak baik. Sekarang kelompok yang ketiga, Yudi, Ananda Ani. Manfaat menuntut ilmu. Jadi pintar, Pak. Bagus. Menjadi pintar, menambah wawasan, menjadi kurang pintar. Tepat sekali anak-anak, kalian jawabnya. Sekarang tugas individu ya anak-anak. Tugas individu. Nanti soal ini dicatat di buku catatan kalian. Terus dijawab, nanti dikumpulkan di Pak Nur. Iya, Pak. Silakan dicatat soal pertama. Kamu sedang menonton TV. Kemudian terdengar azan maghrib. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Silakan dicatat dan dijawab. Nanti jawabannya bisa dikumpulkan. Pak Nur mau tanya ini anak. Kira-kira dari ketiga kewajiban tersebut menurut anak-anak apa tantangan yang terbesar dari ketiga kewajiban tersebut? Saran anak-anak yang bagian mana? Sholat, Pak. Sholat. Sholat, Pak. Sholat. Sholat. Pak.
Kalau anak gadis Menutup aurat, Pak. menutup aurat. Memang setiap kewajiban memang memiliki tantangannya masing-masing. Ada yang keberatan sholatnya, ada yang keberatan di menutup auratnya, ada yang keberatan di mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita terus berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sebelum Pak Nur tutup pelajaran, apakah ada pertanyaan dari anak-anak terkait materi yang Pak Nur sampaikan? Saya Pak mau bertanya. Silakan. Kan apa laki-laki dan perempuan itu diwajibkan menutup aurat. Nah, untuk aurat perempuan itu batasannya sampai mana? Dan untuk aurat laki-laki batasannya sampai mana, Pak? Oh iya. Terima kasih Anda dari sini. Jadi batas aurat laki-laki itu berbeda dengan batas aurat perempuan. Untuk yang laki-laki, batas auratnya adalah garis besar sampai dengan lutut. Akan tetapi batas auratnya perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu ya, Baris ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada yang pertanyaan lain? Silakan. Oke, Pak, saya Pak mau tanya. Silakan. Untuk yang sholat, Pak, untuk yang sholat itu kan seperti tadi yang di video, yang film Bapak tayangkan itu. Oke, saya masih bingung karena masih awal balik. Untuk sholat masih susah, Pak. Contohnya sholat subuh nggak pernah bangun. Waduh. Ya. Apakah boleh untuk sholat subuh itu tidak setiap hari untuk dijalankan? Pertanyaannya Mas Fat bagus sekali. Mas Fat, ketika sudah balik itu tidak boleh kamu aras-arasan, malas-malasan mengerjakan sholat. Apalagi sholat subuh itu termasuk sholat fardu, memaksakan diri untuk melaksanakan sholat subuh. Karena itu kewajiban bagi anak yang sudah balik. Jadi Mas Fat harus memperhatikan waktunya. Jangan sampai subuh kesiangan. Apalagi tidak mengerjakan sholat subuh, itu dosa besar. Ketika dosa nanti masuk neraka. Anak dapat Rahman pengen masuk surga atau neraka? Surga, Pak. Ya, kalau surga, laksanakan sholat subuh, ya sholat isya, sholat maghrib, asar dan semuanya ada. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya anak-anaknya? Ya. Lanjut. Sekarang tugas rumah. Jadi ini adalah tugas rumah, jurnal harian. Bagaimana menerapkan kewajiban setelah balik. Mungkin itu saja terkait pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang Pak Nur sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian pembelajaran Pak Nur, kurang lebihnya Pak Nur maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.